Pernyataan atau statement politik kebangsaan menyikapi fenomena Habib dalam Pilkada serentak tahun 2024. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan tegaknya. Soekarno, Indonesia adalah negara yang dibangun oleh para leluhur Nusantara yang agung dan sangat cerdas. Hal tersebut dapat kita pelajari dari risalah Sidang di PUPKI maupun PPKI di tahun 1945 maupun referensi lain terkait lahirnya UU di tahun 1945, di mana kedaulatan rakyat dijunjung tinggi oleh negara melalui proses demokrasi yang kini diterapkan secara langsung melalui pemilihan umum. Dalam konteks pemilihan kepala daerah, hal ini tercermin dalam 18 ayat 4 konstitusi yang berbunyi, gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara demokratis pula, mengingat pasal 22 ayat 1, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Tahun ini merupakan tahun terberat bagi penyelenggara pemilu, khususnya KPU bersama Bawaslu dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Setelah adanya pemilihan sengit di tingkat pemilihan kepala negara, anggota DPR dan anggota DPD, kini KPU masih harus mengeluarkan energi besar menjamin tercapainya pemilu yang berintegritas guna menetapkan kepala daerah terbaik dan pilihan masyarakat. Pengaturan mengenai siapa yang berhak untuk maju dalam kontestasi pilkada serentak telah terdapat dalam pasal 7A sampai F Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 2014 yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 dan telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Norma dalam pasal tersebut menjadi acuan bagi penyelenggara pilkada serentak, yakni KPU, dalam merumuskan aturan teknis persyaratan calon kepala daerah dalam pasal 14 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Sebagai bagian dari warga negara yang ditetapkan berdasarkan undang-undang, dapat dipahami pengaturan formal mengenai siapa yang berhak menjadi calon kepala daerah tersebut memungkinkan semua pihak, termasuk dari klien Pak Alawi untuk maju dalam kontestasi pilkada serentak 2024. Hal ini dapat dipahami karena tidak mudah bagi para pemangku kebijakan untuk meluruskan benang kusut tindakan-tindakan yang dilakukan oleh klien Pak Alawi ini yang baru terbongkar kurang dari 2 tahun ini. Belum adanya respon serius dari pemangku kebijakan di tingkat nasional, khususnya di bidang legislatif sebagai pencipta norma, dapat kita pahami secara normatif maupun empiris. Adanya beberapa legislator maupun aktor pemerintahan yang peduli terhadap isu ini patut kita apresiasi sebesar-besarnya. Namun, sebagaimana kita ketahui bahwa karakteristik lembaga legislasi adalah kolektif kolegial yang tidak memungkinkan adanya penciptaan norma atas inisiasi sendiri. Hal ini tentu berbeda dengan karakteristik kepala daerah, kursi empuk yang saat ini juga diincar oleh klien Pak Alawi. Rezim pemerintahan daerah saat ini meletakkan gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat di daerah, sedangkan bupati atau wali kota adalah unsur dari pemerintahan daerah bersama DPRD. Adanya pembatasan berdasarkan konstitusi mengenai hanya bolehnya kepala daerah menjabat selama maksimal 2 periode adalah karena besarnya kewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah sebagai pelaksana anggaran, berbanding dengan legislatif yang tidak dibatasi oleh masa jabatan. Sebagai pelaksana anggaran, setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala daerah tersebut akan memiliki implikasi luas di masyarakat, termasuk political will para kepala daerah mengembalikan hak masyarakat dari terbongkarnya nasab Pak Alawi. Keberadaan pihak yang justru ingin menutupi kebenaran dalam jabatan kepala daerah akan menjauhkan masyarakat memperoleh kebenaran apa yang sebenarnya terjadi dan dilakukan oleh klien Pak Alawi terhadap NKRI. Dinamika yang terjadi saat ini, yakni patut diduga perusakan bangsa dan negara oleh Habib Pak Alawi di mana mereka hadir bersama dengan kolonialisme dan sebab baiknya negara kita, mereka menjadi sangat dimuliakan, terlebih dengan klaim keturunan Nabi yang secara aktual ini tidak berdasar telah sangat membahayakan bangsa dan negara apabila terus-menerus dilanjutkan. Belum lagi maraknya isu pembelokan sejarah, makam palsu, dan lain sebagainya. Terlebih, keikutsertaan bagian dari oknum Habib yang mencolokkan diri dalam pilkada serentak dikhawatirkan akan menambah panjang penderitaan bangsa, semakin menjauhkan rakyat dari kebenaran identitas mereka yang juga menjadi hak seluruh masyarakat. Sebagaimana kita ketahui dari seluruh Habib, belum ada satupun yang berani jujur dan mengakui kealpaan leluhur mereka dalam klaim serta diamnya oknum yang diindikasi terlibat dalam pemalsuan makam maupun sejarah. Kami juga mengamati dan mencermati bahwa dari 500
45 daerah yang akan menjalankan pemilihan umum, terdapat beberapa Habib yang ingin berkontestasi di mana hal tersebut menyimpan bahaya karena menunggangi demokrasi sebagai wujud dari kedaulatan rakyat. Keberadaan para Habib dalam posisi kepala daerah atau wakil kepala daerah dapat mereduksi kebenaran dan pencerdasan kehidupan bangsa yang ini tengah meluas di kalangan masyarakat. Praktik pembodohan terhadap masyarakat serta penghilangan jati diri bangsa Nusantara ini harus segera dihentikan. Kami tidak hanya mendambakan keadilan dalam pemilu, namun juga secara lebih mendalam, yakni keadilan bagi rakyat sebagai pemilik kedaulatan dalam bentuk kebenaran yang menjadi hak bagi seluruh rakyat. Bahaya klan Habib terhadap asas Pancasila sebagai landasan dalam berbangsa dan bernegara. Apa yang terjadi saat ini di masyarakat menunjukkan bahwa tidak terdapat lagi pembedaan antara Habib yang tergabung dalam organisasi yang telah dilarang pemerintah maupun Habib yang berada di sekitar pemerintahan. Hal ini jelas nampak bahkan lebih parah karena adanya indikasi pemalsuan makam oleh Habib yang dikenal berkepribadian halus. Jika pemerintah mau dengan sumber daya yang dimiliki negara, tentu mudah untuk melacak pada siapa dana yang mengalir dari pemalsuan makam tersebut. Status hukum tanah dan kepemilikan, serta sumber yang digunakan sebagai anggaran pembangunan makam palsu. Hingga pada akhirnya memunculkan kesimpulan bahwa Habib yang lembut jauh lebih berdaya rusak di masyarakat daripada Habib yang terkesan keras. Penjahat berjubah putih berlabel ulama lebih berbahaya dari penjahat berkerah putih white collar crime. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Agama dan negara telah menjadi diskursus yang telah diselesaikan secara tuntas oleh para pendiri bangsa dalam pembentukan negara dengan penghabisan 7 kata dalam Gentleman Agreement, yakni Piagam Jakarta. Dualisme pihak nasionalis dan agamis telah tuntas meski cukup menguras energi para pendiri bangsa. Namun demikian, para Habib ini cenderung resisten terhadap perbedaan. Kita tentu tidak ingin adanya perda-perda berbau syariah karena bertentangan dengan undang-undang maupun undang-undang dasar 1945 termasuk konsepsi republikanisme yang menjadi dasar pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun bukan dibentuk oleh Habib, namun keberadaan perda berbau agama masih ada di beberapa wilayah tertentu. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengakuan persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya telah dilanggar oleh klan Ba'alawi dengan klaim keturunan Nabi. Hal ini telah tersebar luas di masyarakat, serta tidak adanya teguran dari pihak internal organisasi Robito Alawiyah. Lebih parah lagi, ternyata berdasarkan fakta yang ada, ini diketahui bahwa mereka bukanlah keturunan Nabi. Ketiga, Persatuan Indonesia. Mereka, para Habib, masih mengutamakan kepentingan kelompok, yakni sesama para Habib, daripada kepentingan negara Indonesia. Sangat nampak dari apa yang saat ini terjadi. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Budaya musyawarah kurang menjadi perhatian oleh klan Ba'alawi. Hal ini nampak jelas dari adanya persekusi Kiai NU dan anggota Banser di Karawang. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini akan tercapai salah satunya apabila Habib dapat legowo mengakui adanya kebenaran yang tersebar luas di masyarakat bahwa mereka bukanlah keturunan Nabi. Namun, upaya yang dilakukan Habib justru menjauhkan keadilan, bahkan menindas masyarakat Indonesia dengan doktrin-doktrin yang berbahaya. Maka dari itu, dengan maraknya aspirasi yang berasal dari masyarakat, kami menyampaikan. Yang pertama, mendukung elemen penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu, untuk bekerja sepenuh hati, serta menyuruhkan kepada masyarakat untuk menjaga kedamaian dan keamanan pemilihan kepala daerah serentak sebagai wujud menjunjung tinggi demokrasi. Yang kedua, mengecam moralitas dan etika para Habib yang sangat membahayakan Pancasila, serta menuntut penghentian pembodohan terhadap bangsa dan negara Indonesia atas klaim cucu Nabi yang tidak bisa dibuktikan dengan tes DNA. Yang ketiga, adanya indikasi bahwa para Habib ikut serta dalam kontestasi yang kami anggap membahayakan bangsa dan negara, bahkan berupaya untuk menutupi kebenaran di mana hal tersebut fatal implikasinya bagi eksistensi bangsa dan negara. Maka sebagai peningkatan rasa memiliki terhadap tanah air tercinta, sense of belonging, kami akan melawan klaim tersebut dengan cara memilih bukan selain dari kalangan Habib dan atau menghadiri kegiatan kampanye di mana di situ ada calon kepala daerah atau siapapun unsur dari klan Habib Ba'alawi sampai mereka jujur dan terbuka kepada masyarakat. Mengenai klaim nasab, tindakan pembodohan oleh para Habib melalui jalur kontestasi pilkada adalah musuh bagi kami yang memperjuangkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa. 4.
menjadikan pemilihan kepala daerah serentak 2024 sebagai sarana merawat bangsa dan negara dengan menjunjung tinggi asas-asas pemilihan umum. Tidak ada kata mundur dalam perjuangan. Pilkada serentak 2024 ini tidak hanya kami potret sebagai politik praktis dalam bentuk pertarungan gagasan visi misi, namun juga politik kebangsaan sebagai warisan untuk generasi bangsa di masa akan datang. Pilkada serentak ini kami jadikan harapan baru dalam menyelamatkan bangsa dan negara dari tindakan-tindakan Habib Ba'alawi yang memanipulasi kebenaran dan mencederai hak-hak masyarakat. Inilah politik kebangsaan yang sesungguhnya. Yogyakarta, 3 September 2024. Tertanda Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi. Dan dibacakan oleh Arkan Aziz Mubarak SH, mahasiswa Magister Hukum Kenegaraan Universitas Gadjah Mada. Demikian pernyataan politik kebangsaan dalam rangka menyikapi fenomena Habib dalam Pilkada serentak 2024. Intinya saya mengajak segenap elemen bangsa dan negara, segenap anak bangsa, seluruh rakyat Indonesia, terutama yang memiliki hak pilih, untuk mensukseskan pilkada. Dan mari kita mengambil sikap di dalam menjaga Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dengan cara, karena faktanya para Habib Ba'alawi ini seperti yang sudah bisa kita perhatikan di mana-mana, dan terutama juga tentu saja di media sosial. Oleh karena itu, mari semua pemilik hak suara dalam pilkada itu menggunakan dengan bijaksana. Dan tadi sudah ditegaskan, kita jangan memilih kandidat kepala daerah yang berlatar belakang Habib Ba'alawi. Dan kita jangan memilih kandidat kepala daerah yang terafiliasi alias menjadi budaknya Habib Ba'alawi. Ini harus kita tegaskan gitu. Karena kalau tidak ya bisa berbahaya. Kalau kepala daerah di beberapa daerah itu kan juga terjadi itu. Dan saya kira juga para Habib ini, klan Habib Ba'alawi ini benar-benar tidak tahu diri gitu. Kalau mereka ngaku orang Islam gitu. Nabi kan udah bilang, pendatang itu jangan jadi imam, tamu itu jangan jadi imam. Gus Yahya yang sekarang menjadi ketua PBNU juga pernah mengingatkan, jangan sok di negeri orang. Tuh. Nah, politik ini kan pilkada ini kan pemilihan dalam tanda petik quote and quote kan imam. Meskipun secara konstitusional itu diperbolehkan, tapi secara etis itu ya kurang ajar gitu. Dan ini siapa itu oknum-oknum Habib seperti Faisal Assegaf itu provokator itu, atau si Rizik Syihab atau yang lain-lain itu yang selama ini ngeritik Mas Gibran, yang mereka bilang melanggar etika. Dan menurut saya itu bisa diterima dalam batas-batas tertentu karena sudah dijelaskan oleh banyak ahli hukum. Tapi justru yang kritik ini, para Habib ini yang kritik katanya Mas Gibran melanggar seperti itu, melanggar etika. Justru kelompok mereka sendiri yang nyata-nyata melanggar etika. Bahkan melanggar keyakinan, keimanan yang katanya mereka yakini, katanya mereka imani. Jadi sekali lagi pada seluruh masyarakat Indonesia, boikot kandidat kepala daerah yang terafiliasi dengan Habib klan Ba'alawi. Itu aja, banyak keliru, banyak salah. Saya minta maaf, minta
Ampun minta ridho. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan, semoga semua makhluk berbahagia. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. Merdeka. Laskar Nusantara.